Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas sekelumit tentang sosok Abu Nawas yang perlu dikenal. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Abu Nawas umumnya sering dikenal sebagai sosok lucu dengan lawakan-lawakannya, padahal ia sebenarnya merupakan penyair dan sufi yang sangat cerdas. Contoh bait syair yang dikenal luas sebagai buah karangan Abu Nawas yang belakangan marak terdengar di radio dan televisi dan dibawakan oleh penyanyi-penyanyi terkenal adalah sebagai berikut. Tuhanku, tidaklah pantas hamba menjadi penghuni surga, namun hamba juga tidak kuat menahan panas api neraka. Maka beri hamba taubat dan ampunilah hamba atas dosa-dosa hamba, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Agung. Sahabat Pena Pencari Hikmah, sudah lama kaum muslim di Indonesia akrab dengan syair Abu Nawas tersebut. Beberapa saat menjelang sholat maghrib atau subuh, jamaah di masjid-masjid atau musalla biasanya menyanyikan syair tersebut dengan syahdu. Bagi bangsa Indonesia, nama Abu Nawas atau Abu Nawas dikenal terutama karena kelihayan dan kecerdikannya melontarkan kritik-kritik, tetapi dibungkus humor. Sesungguhnya, ia sendiri adalah seorang sufi intelektual sekaligus seorang penyair yang hidup di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad 806 hingga 814 Masehi. Abu Nawas tidak hanya cerdik, tetapi juga nyentrik. Sebagai penyair, mula-mula ia suka minum khamar dan mabuk. Belakangan diketahui dalam perjalanan spiritualnya mencari hakikat Allah. Kehidupan rohaninya memang cukup berliku, sangat mengharukan. Setelah menemukan Allah, inspirasi puisinya bukan lagi khamar, melainkan nilai-nilai ketuhanan. Ia tampil sebagai penyair sufi yang tiada banding. Nama aslinya ialah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Hani bin Abdil Awal Al-Jalami. Ia lahir di Ahwaz, Persia, Iran pada 145 Hijriah atau 747 Masehi. Ayahnya Marwan bin Muhammad merupakan anggota legiun militer Khalifah terakhir Bani Umayyah di Damaskus Harun ar-Rasyid. Sementara ibunya bernama Jalban, wanita Persia yang bekerja sebagai pencuci kain wol. Sejak kecil, ia sudah yatim. Sang ibu kemudian membawanya ke Basrah, Irak. Di kota inilah ia belajar berbagai ilmu pengetahuan. Ketika itu, ia mulai dikenal sebagai penyair muda berbakat bersamaan dengan dimulainya pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari dinasti Abbasiyah yang berlanjut pada masa pemerintahan Al-Amin dan Al-Makmum. Ada beberapa riwayat yang menceritakan sebelum pertobatannya Abu Nawas adalah seorang pemabuk berat. Syair-syairnya di masa itu lebih banyak menceritakan tentang minuman, wanita, dan cinta. Tapi meski seorang pemabuk, kemampuan dalam menciptakan syair ketika itu nyaris tak tertandingi. Terbukti walaupun dalam keadaan mabuk ia tetap mampu menularkan mutiara-mutiara kata yang indah. Masa mudanya penuh dengan gaya hidup yang kontroversial, sehingga membuat Abu Nawas tampil sebagai tokoh yang unik dalam khasanah sastra Arab Islam. Walaupun begitu, sajak-sajaknya syarat dan nilai keagamaan dan pertobatan di samping cita rasa kemanusiaan. Abu Nawas belajar sastra dan bahasa Arab kepada Abu Zaid Al-Ansari dan Abu Ubaidah. Ia juga belajar Al-Quran kepada Ya'qub Al-Hadrami. Sementara dalam ilmu hadis, ia belajar kepada Abu Walid bin Ziyad, Mu'tamir bin Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qattan, dan Azhar bin Sa'an As-Samman. Pertemuannya dengan penyair dari Kufah, Walibah bin Habab Al-Asadi, membawanya ke panggung kesastraan Arab. Walibah sangat tertarik pada bakat Abu Nawas yang kemudian membawanya kembali ke Ahwaz, lalu ke Kufah. Di Kufah, tempat Sayyidina Ali dimakamkan, bakat Abu Nawas pun digembleng. Ahmad menyuruh Abu Nawas berdiam di pedalaman, hidup bersama-sama orang Arab Badui
untuk memperdalam dan memperhalus bahasa Arab. Kemudian ia ke Baghdad. Di pusat peradaban dinasti Abbasiyah inilah ia berkumpul dengan para penyair. Berkat kepiawaiannya menulis puisi, Abu Nawas dapat berkenalan dengan para pangeran. Tetapi gara-gara kedekatannya dengan para bangsawan, inilah puisi-puisinya berubah cenderung memuja penguasa. Dalam kitab Al-Wasid fil Adabil Arabi wa Tarikhi, Abu Nawas digambarkan sebagai penyair multivisi, penuh canda, berlidah tajam, penghayal ulung, dan tokoh terkemuka sastrawan angkatan baru. Hanya sayang, karya-karyanya jarang ditampilkan dalam berbagai kesempatan atau diskusi keagamaan. Ia hanya dipandang sebagai seorang yang bertingkah lucu dan tidak lazim. Kepandaiannya menulis puisi menarik perhatian Khalifah Harun ar-Rasyid. Melalui musikus istana Ishaq al-Wawasuli, Abu Nawas dipanggil untuk menjadi penyair istana. Dalam ensiklopedia Al-Munjid disebutkan, Abu Nawas diangkat sebagai pendekar para penyair yang bertugas mengubah puisi puji-pujian untuk khalifah. Sebagai penyair, tingkah laku Abu Nawas bisa disebut aneh, bahkan selebor. Tingkah lakunya membuat orang selalu mengaitkan karyanya dengan gejolak jiwanya, ditambah dengan sikapnya yang jenaka. Perjalanan hidupnya benar-benar penuh warna. Kegemarannya menegu arak menjadikannya penyair yang unik. Kegemarannya bermain kata-kata dengan selera humor yang tinggi seakan menjadi legenda tersendiri dalam khasanah peradaban dunia. Di lain pihak, Abu Nawas adalah sosok yang jujur. Sikap itu menjadikannya sejajar dengan tokoh-tokoh penting dalam khasanah keilmuan Islam. Zamannya adalah zaman keemasan Imperium Abbasiyah pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Peradaban Islam maju pesat. Banyak tokoh penting lahir pada zaman ini. Cuma sayang, keilmuan ini tidak dibarengi dengan perilaku yang baik dalam masyarakat. Kenyataan inilah yang menjerumuskan Abu Nawas yang kemudian larut dalam minuman keras dan hidup sebagai hedonis. Kedekatannya dengan kekuasaan bahkan pernah menjerumuskannya ke dalam penjara. Pasalnya, suatu ketika Abu Nawas membaca puisi kafilah Bani Muhdar yang dianggap menyinggung khalifah. Tentu saja khalifah murka, lantas memenjarakannya. Setelah bebas, ia berpaling dari khalifah dan mengabdi kepada Perdana Menteri Barmak. Ketika itu, ia meninggalkan Baghdad setelah keluarga kerajaan jatuh pada tahun 803 Masehi. Setelah itu, ia pergi ke Mesir dan mengubah puisi untuk gubernur Mesir, Qasim bin Abdul Hamid al-Ajami. Tetapi ia kembali lagi ke Baghdad setelah Harun ar-Rasyid meninggal dan digantikan oleh Al-Amin. Sejak mendekam di penjara, puisi-puisi Abu Nawas berubah menjadi religius. Jika sebelumnya ia sangat pongah dengan kendi tuanya, kini ia lebih pasrah kepada kekuasaan Allah. Syair-syairnya tentang taubat bisa dipahami sebagai salah satu ungkapan rasa keagamaannya yang tinggi. Memang, pencapaiannya dalam menulis puisi banyak diilhami kegemarannya melakukan maksiat. Tetapi, justru di jalan gelap itulah Abu Nawas menemukan nilai-nilai ketuhanan. Sajak-sajak taubatnya bisa ditafsirkan sebagai jalan panjang menuju Tuhan. Meski bersama dengan Sultan Harun ar-Rasyid, Abu Nawas tidak selamanya hidup dalam gemerlapan duniawi. Ia pernah hidup dalam kegelapan, tetapi justru membawa keberkahan tersendiri. Adalah Dr. Muhammad Al-Nuwaihi yang mengungkapkan kehidupan gelap penyair ini. Dalam kitabnya Nafsyat Abu Nawas disebutkan, Abu Nawas sangat tergantung pada minuman keras. Meski begitu, ia tetap mempunyai harapan dalam setiap kali jiwanya guncang. Ia yakin bahwa ampunan Allah bisa direngkuhnya seperti sebuah sajaknya. Tuhan, jika dosaku semakin membesar, sungguh aku tahu ampunanmu jauh lebih besar. Jika hanya orang-orang baik yang berseru kepadamu, lantas kepada siapa seorang pendosa harus mengadu? Sahabat pena pencari hikmah, bisa dimaklumi jika pada masa tuanya Abu Nawas cenderung hidup zuhud. Di masa inilah ia menciptakan puisi-puisi yang terdiri atas beberapa tema. Ada yang bertema pujian atau madah. Ada yang bertema satir atau hijab, suhud atau zuhudiyah, bahaya kamar atau kumuriyah, janda atau mujuniyah. Gara-gara puisinya yang bertema jenis mujuniyah atau kumuriyah,
Abu Nawas dituduh sebagai penyair zindik atau pendosa besar. Tetapi berkat puisi bertema Kumriyat pula, ia dikenal sebagai penyair pemabuk. Ia menggambarkan minuman keras yang dapat menenangkan pikiran. Tetapi menjelang akhir hayatnya ia mulai berubah. Ia mulai menulis beberapa puisi religius. Dalam beberapa puisi bertema zodiak, ia mengungkapkan rasa sesal dan tobat atas segala perbuatannya selama ini. Tidak hanya itu, di masa tuanya ia benar-benar menjalani kehidupan zuhud. Seorang sahabatnya Abu Hifan bin Yusuf bin Dayah memberi kesaksian. Akhir hidup Abu Nawas sangat diwarnai dengan kegiatan ibadah. Beberapa sajaknya menguatkan hal itu. Salah satu bait puisinya yang sangat indah merupakan ungkapan rasa sesal yang amat dalam akan masa lalunya. Terlepas dari autentik atau tidak, kisah-kisahnya Abu Nawas tetap merupakan sumber inspirasi kearifan. Kita bisa belajar darinya bagaimana ia menyikapi setiap permasalahan hidup dengan jenaka. Bahkan konon makamnya pun menyeratkan kejenakaannya, memiliki pintu namun tidak berdinding. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.